Oleh karena itu, sadar setiap saat kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang berhak menghukum, hanya Allah yang berhak menilai, hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita seperti ini, apa haknya? Oleh karena itu saya mengajak, mari kita menyelam ke dalam. Karena di dalam diri kita itu ada lautan yang terdalam, dan di situ sudah disediakan begitu banyak mutiara kehidupan yang harus kita ambil. Penuhi tangan kiri kanan kita dengan mutiara yang indah, maka hidup kita akan menjadi indah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita telah dimampukan untuk berada di ruangan ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan." Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai kapanpun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tetapi barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, maka akan dihadirkan oleh Allah seorang penunjuk jalan. Itu yang dalam Quran disebut waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu artinya orang yang cerdas, teman yang mencerdaskan kita. Kita tuh butuh teman yang mencerdaskan, teman yang menginspirasi, sehingga kecerdasan yang ada pada diri kita itu bangkit. Saya tidak berbicara intelektualitas, itu di universitas. Saya berbicara kecerdasan. Kecerdasan itu adalah intelijensia, yaitu sesuatu yang melampaui pikiran biasa. Makanya ada pikiran, ada kesadaran, berbeda. Kecerdasan adanya bukan di pikiran, tapi kecerdasan adanya di kesadaran. Oleh karena itu banyak orang yang pintar di sekolah tetapi tidak sadar, karena dia tidak cerdas, tapi pintar karena mampu mengoleksi sejumlah pengetahuan di otaknya. Dan kalau pengetahuan itu hanya sebatas koleksi di otak kita, itu tidak ada artinya. Dan pengetahuan yang belum menjadi amalan, itu tidak disebut ilmu. Kita butuh ilmu, bukan butuh pengetahuan, yaitu pengetahuan yang sudah menjadi pengalaman kita. Sedikit pengetahuannya, tapi itu sudah dirasakan, dialami. Jauh lebih bagus daripada banyak pengetahuan hanya koleksi. Oleh karena itu para leluhur kita selalu mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Paham itu bukan apa kata orang. Paham itu bukan apa kata kitab. Paham itu bukan apa kata buku, tapi paham itu karena kita mengalami sendiri. Paham kepada Allah karena sudah mengalami Allah. Paham syahadat kita karena kita sudah merasakan syahadat yang sejati. Paham itu begitu. Bahkan paham itu tidak ada kata-katanya. Paham itu adalah rasa. Dan rasa tidak perlu dijelaskan. Oleh karena itu saya tidak pernah menjelaskan pengalaman rasa, karena rasa tidak bisa dijelaskan. Rasa kopi tidak bisa dijelaskan, rasa teh tidak bisa dijelaskan, bahkan rasa gula yang namanya manis tidak bisa dijelaskan. Tidak ada ibu-ibu yang datang ke warung beli manis, pasti beli gula toh. Tidak ada ibu-ibu beli ke warung beli asin, pasti beli garam toh. Karena manis ada di gula. Manis itu sifat, gula itu zat. Dan sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Saya butuh asin, bukan butuh garam. Mau cari kemana? Karena asin tinggal dalam garam. Sifat dan zat tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin dapat sifat, ya kita harus tahu zat. Kalau kita ingin belajar sifat-sifat Allah,
Jangan belajar sifat 20 yang di buku. Kalian cuma pintar bicara. Sebutkan sifat Allah yang 20, wujud, kidam, bako, dan seterusnya sampai mutakaliman. Apakah sifat itu akan kita miliki? Tidak. Kalian tidak dapat ilmu, hanya dapat pengetahuan tentang sifat 20, tapi tidak punya pengalaman tentang sifat 20. Karena apa? Sifat 20-nya terpisah di buku. Padahal sifat 20 melekat pada zat, pada Allah. Jadi kalau kita ingin merasakan sifat Allah, ya menyatu dengan Dia. Di situ terjadi yang namanya sibgot Allah. Di situ akan terjadi celupannya Allah. Baju putih mau dicelup menjadi warna merah, kan harus dimasukkan ke dalam celupannya sehingga termerahi. Betul? Bukan cari penjelasan tentang merah. Dan baju kita tidak akan pernah merah, tetap putih, walaupun kita bisa menjelaskan apa itu merah. Ini yang sumir dalam kehidupan kita, sampai kita tidak bisa membedakan mana pengalaman, mana pengetahuan, mana pengalaman, mana ilmu, mana teori, mana rasa. Rasa dengan rarasaan aja kita tidak bisa membedakan. Coba kalau saya tanya, matahari terbit dari mana? Dari mana? Dari timur. Rasa atau rarasaan? Kan rarasaan. Karena matahari itu tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam. Karena matahari itu adalah diam. Yang mengitari matahari kan bumi. Bumi ini mengitari matahari, di samping dia itu berevolusi, dia juga berotasi. Dia itu berputar sambil mengelilingi matahari. Makanya terjadi siang dan malam. Siang dan malam bukan salah matahari, salah bumi, karena terdaik cicing. Kan buminya berotasi dan berevolusi. Berotasi itu adalah berputar di porosnya, berevolusi porosnya adalah matahari. Jadi kalau matahari dibilang terbit dari timur, terbenam di barat, kata matahari, emang gue pikirin, matahari mah diam, gak kemana-mana. Bumi yang sibuk. Jadi kalau kita mengatakan matahari terbit dari timur, itu bukan rasa, itu mah rarasaan. Karena rarasaan dengan rasa beda. Rarasaan itu adalah pembenaran, kalau rasa kebenaran. Nah sekarang saya tanya, kalian mau rarasaan, mau rasa? Kalau rasa di situ kebenaran. Rarasaan teh geus salat. Tuh, karena sepanjang sholat tidak merasakan sholat, sibuk mikirin yang lain. Rarasaan geus sholat. Tapi sombongnya luar biasa. Padahal baru tingkat rarasaan, belum tingkat rasa. Mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Karunya tah si eta tara sholat. Mana yang kecan kemana-mana sholatna. Jadi loba mikiran batur daripada introspeksi diri. Itu sebabnya hari ini judulnya agak tajam nih. Melihat kitab amal di hari hisab. Amal siapa? Ya amal pribadi kita. Siapa yang boleh melihat? Ya diri kita. Dan satu-satunya yang bisa melihat kitab amal kita hanya diri kita. Orang lain tidak akan bisa melihat. Karena orang lain tidak akan pernah bisa memasuki diri kita. Diri kita pun tidak pernah bisa memasuki diri orang lain. Kita hanya bisa memasuki diri kita pribadi. Kalau saya berbicara hari hisab, yang terpikir apa? Selalu saja nanti. Betul?
Hari hisab itu datangnya nanti setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Hari hisab itu nanti datangnya setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Gak berani. Bisa benar, bisa salah. Tergantung pemahaman tentang apa itu kiamat, apa itu hisab. Kalau berbicara kiamat, pasti otak kita selalu berbicara hancurnya alam semesta. Saya juga tidak mengerti kenapa begitu. Karena qiyam itu kan artinya bangkit. Qiyamul lail, bangkit tengah malam. Kiamat itu kok bangkit? Kenapa jadi hancur? Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang harus bangkit? Tentu saja mereka yang jatuh, bukan? Betul? Yang bangkit itu yang jatuh. Yang harus bangkit mereka yang masih tidur. Yang harus bangkit mereka yang masih lupa. Yang harus bangkit mereka yang masih gelap. Yang harus bangkit mereka yang masih sempit. Yang harus bangkit yang mereka pikirannya masih tertutup. Itu yang harus bangkit. Nah sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, apakah kita hari ini masih kegelapan? Masih? Ya bangkit supaya terang. Apakah hari ini kita masih bodoh? Ya bangkit supaya cerdas. Apakah hari ini ekonomi kita masih terpuruk? Teboga duit? Ya bangkit supaya rezekinya berlimpah. Tahu bangkit? Bangkit itu kita berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Itu bangkit. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Ya terserah bangkit dari apa saja. Terutama di Quran hari kiamat itu cerita tentang kebangkitan kesadaran. Siapa yang harus bangkit kesadarannya? Siapa? Yang belum sadar. Paham? Ini masih bicara bahasa dulu supaya jelas. Nah, makanya hari kiamat dulu baru datang hari hisab. Hisab itu bahasa Arab, artinya berhitung. Hisab itu berhitung. Makanya untuk menentukan akhir Ramadan atau awal Ramadan pada sibuk tuh. Ada yang pakai ru'yat, melihat langsung. Ada yang pakai hisab, hisab dihitung. Kalau ru'yat dilihat langsung, pakai teleskop. Bulan di mana? Sudah nongol belum? Kalau berkabut, langitnya ya nggak bisa dilihat. Tapi kalau tidak bisa dilihat, gunakan alternatif yang kedua, hisab. Hisab itu artinya berhitung. Ini bahasa dulu supaya ngerti. Kadang-kadang kita suka membicarakan sesuatu tapi nggak ngerti. Coba kalau saya tanya, tahu nggak tobat? Apa? Tuh. Kan ngarang. Tobat jadi minta ampun. Tobat jadi menangis. Kan lucu. Padahal tobat itu bahasa Arab dari kata taba, ya tubuh, taubatan. Tobat itu artinya kembali. Jadi nggak ada tobat itu minta ampun, tobat itu artinya kembali. Nih, HP saya di sini, saya pindahkan ke sini. Pindah kan? Saya kembalikan ke sini, itu namanya tobat. Kita asalnya kenal kepada Allah. Karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang selain Allah, jadi lupa kepada Allah. Sok balik kepada Allah, itu tobat namanya.
Makanya kalau sudah kembali kepada Allah pasti diampunkan. Ampunan itu adalah akibat dari tobat. Tapi prakteknya sering salah. Kamu bertobat ya? Saya dulu waktu diajarkan ngaji di pesantren, ketika disuruh kamu bertobat, saya diam aja, nanya, kumaha carana? Gitu kan, saya nanya dulu, karena saya takut disuruh bertobat, malah persepsi saya. Ngerti nggak maksud saya? Lah, baca istighfar 1000 kali. Dan selama ini kalau orang tobat pasti baca istighfar kan? Pahala tobat itu hanya balik kembali kamu pada jati dirimu. Itu istighfar yang sebenarnya. Jadi istighfar itu bukan ucapan lagi, tetapi perilaku, pengalaman spiritual. Maka Allah di Quran mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang hari ini terbuka kembali pintu kolbunya, maka aku ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kita itu asalnya terbuka mata kolbunya